Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 30 Maret 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua untuk mengingat titik-titik terang dalam kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Grace Silitonga. Kepada Ibu Grace, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan pagi kita hari ini berjudul, Ingatlah dengan bersukacita titik-titik terang dalam hidup. Ayatnya terdapat dalam Mazmur 16 ayat 6, Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Apakah tidak pernah ada titik terang dalam pengalaman hidupmu? Tidak pernahkah engkau mengalami saat yang berharga ketika jantungmu berdebar-debar karena sukacita sebagai sambutan terhadap Roh Allah? Ketika engkau membuka kembali buku pengalaman hidupmu di masa lalu, tidakkah engkau menemukan beberapa halaman yang menyenangkan? Bukankah janji-janji Allah seperti bunga-bunga harum tumbuh di samping jalanmu? Tidakkah engkau akan membiarkan kecantikannya dan keindahannya mengisi hari-harimu dengan sukacita? Dikutip dari Langkah kepada Kristus halaman 201. Jalan itu mungkin berbatu-batu dan menanjak. Mungkin ada lubang perangkap di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Mungkin kita harus tahan kerja dalam perjalanan. Bila lelah dan ingin berhenti, mungkin kita harus bekerja terus. Apabila lemah, mungkin kita harus berjuang. Apabila putus asa, kita harus tetap berharap. Tetapi dengan Kristus sebagai pemimpin kita, akhirnya kita tidak gagal mencapai tempat berlindung yang dirindukan. Kristus sendiri telah menginjak jalan berbatu-batu itu sebelum kita, dan telah memuluskan jalan untuk kaki kita. Dan sepanjang jalan curam yang membawa kepada kehidupan kekal, terdapat sumber mata air sukacita untuk menyegarkan yang lelah. Dikutip dari Khotbah di atas Bukit halaman 157. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Mazmur 16 ayat 5 dan 6. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa kita perlu mengingat pengalaman-pengalaman yang membahagiakan dalam hidup? Steps to Christ halaman 116 paragraf 3 berkata, banyak orang yang berjalan di sepanjang jalan kehidupan merenungkan kesalahan, kegagalan, dan kekecewaan mereka, dan hati mereka dipenuhi dengan kesedihan serta keputusasaan. Dan kondisi inilah yang membuat kita sulit percaya akan Allah. Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 18 Maret tahun 1889 paragraf 2 yang menyatakan, mengapa begitu sulit bagimu untuk percaya kepada Allah? Itu karena engkau telah mendidik jiwamu dalam keraguan dan ketidakpercayaan sepanjang hidupmu. Dan bila kita dalam kondisi seperti ini, setan senang. Sebab Steps to Christ halaman 116 paragraf 2 melanjutkan, setan bersukaria ketika dia dapat memimpin anak-anak Allah ke dalam ketidakpercayaan dan keputusasaan. Dia senang melihat kita tidak mempercayai Allah, meragukan kesediaan dan kuasanya untuk menyelamatkan kita.
Setan selalu menempatkan bayang-bayang kegelapan dalam jalan kita, agar kita lemah dan menjadi tidak percaya akan Allah. Bahkan dikatakan dalam Science of the Times tanggal 18 Maret tahun 1889 paragraf 3 berbunyi, adalah memuji setan ketika Anda berbicara terus-menerus tentang keraguan dan kegelapan Anda. Inilah sebabnya renungan hari ini menasihatkan untuk mengingat dengan sukacita titik-titik terang dalam kehidupan kita. Karenanya, apa yang perlu kita lakukan? Science of the Times tanggal 18 Maret tahun 1889 paragraf 2 menyatakan, jika Anda berada dalam bayang-bayang, akui ketidakpercayaan Anda dan kemudian tuntut janji-janji Allah oleh iman yang hidup dan masuklah ke dalam terang juru selamat Anda. Sebab memang hanya Yesus sendiri yang dapat menghalau kegelapan dari dalam hidup kita. Karena Dialah terang dunia, terlebih renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 99 paragraf 2. Kristus sendiri telah menginjak jalan berbatu-batu itu sebelum kita dan telah memuluskan jalan untuk kaki kita. Dan sepanjang jalan curam yang membawa kepada kehidupan kekal, terdapat sumber mata air sukacita untuk menyegarkan yang lemah. Jalan kita mungkin berbatu, jalan kita mungkin ada lubang perangkap. Kita mungkin sudah lelah dan ingin berhenti. Tapi ingat, Yesus sudah lalui itu semua jauh sebelum kita. Karenanya dengan Kristus sebagai pemimpin kita tidak akan gagal untuk tiba di negeri perjanjian. Yesuslah terang, Yesuslah mata air kehidupan, Yesuslah kekuatan dan penghibur kita sepanjang jalan. Itu sebabnya dalam penglihatannya Nyonya White bersaksi, Early Writings halaman 17 paragraf 2 menyatakan, kami semua pergi ke bawah pohon itu dan duduk memandang kemuliaan tempat itu ketika saudara Fitch dan Stockman yang telah memberitakan Injil kerajaan itu dan yang telah ditidurkan Allah dalam kubur untuk menyelamatkan mereka datang menghampiri kami dan menanyakan apa yang telah kami alami selama mereka tidur. Kami berusaha mengingat kesusahan-kesusahan kami yang terbesar, tetapi itu semua terlihat terlalu kecil dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar yang mengelilingi kami, sehingga kami tidak dapat mengucapkannya, lalu kami semua bersorak, Haleluya, surga itu cukup murah. Maka kami pun memetik kecapi emas kami dan membuat malaikat-malaikat sorga menyanyi. Nyonya White tidak dapat menceritakan kesusahan terbesar dalam hidupnya saat melihat kemuliaan sorga. Sebab kesusahan-kesusahan terbesar itu tampak kecil dibandingkan dengan keselamatan yang disediakan bagi kita. Tetapi kita sering membesar-besarkan kesusahan dan kegelapan dalam hidup kita, yang mana hal itu malah memuji setan gantinya memuji Allah. Tidak heran, Nyonya White tidak dapat mengucapkan kesusahan-kesusahan terbesar di sorga, sebab itu tidak ada artinya dan tidak ada gunanya dibandingkan dengan kemuliaan yang mengelilingi umat percaya di sorga nanti. Dan pengalaman itu harus kita mulai di dunia ini, bukan kesusahan dan kegelapan hidup yang terus-menerus kita bicarakan, tetapi pengalaman terang kehidupan yang perlu kita saksikan. Teristimewa saat kita menerima kebenaran sejati tentang Bapa dan Anaknya, sebab mengenal Bapa dan Anaknya itulah hidup yang kekal, dan sukacita bahwa Kristus tinggal dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami pada pagi hari ini. Untuk kami mengingat titik-titik terang dalam pengalaman kehidupan kami. Gantinya menceritakan pengalaman yang mengecewakan, pengalaman kegelapan dalam hidup kami ini, yang mana itu adalah memuji setan, gantinya memuji Allah. Karenanya, sebagaimana pengalaman Nyonya White saat dia menerima penglihatan di sorga, itu menjadi sukacita dan kekuatan bagi kami,
agar kami tidak terus-menerus menceritakan pengalaman-pengalaman yang gelap dan mengecewakan, tetapi menceritakan pengalaman yang menyenangkan, membahagiakan, titik-titik terang dalam kehidupan kami. Teristimewa saat kami menerima kebenaran tentang Engkau ya Bapa dan Anak-Mu, Yesus Kristus, dan menerima kehadiran Roh Anak-Mu dalam hati ini yang mengubahkan hidup kami. Itu adalah suatu sukacita, suatu kebenaran yang memerdekakan, yang rindu kami bagikan kepada banyak orang. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus dan ubahkan kami, dan jadikan kami saksi-Mu, agar lebih banyak lagi orang yang bertobat dan menerima sukacita, titik-titik terang dalam kehidupan mereka, bila mana Bapa dan Anak tinggal dalam hidup mereka. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.